Halo anak-anak hebat kelas 2. Hari ini kita sudah masuk tema 2 ya, tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1 tentang bermain di lingkungan rumah. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang kosakata dalam teks keragaman benda. Anak-anak, siapa di sini yang suka membaca buku? Wah, hebat sekali. Nah, tahu tidak, di dalam buku itu terdapat teks yang berisi sebuah informasi. Intinya itu bisa berupa jenis dan juga kegunaan benda. Nah, jenis dan kegunaan benda ini sangat-sangat beragam ya, jadi sangat banyak sekali jenis dan juga kegunaannya. Sebelumnya yuk kita membaca dulu teks berikut tentang bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini, ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca tadi. Kira-kira masih ingat tidak ya? Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Ada yang ingat? Ya, benar sekali. Tangkai gelembung. Lalu, bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun anak-anak tadi? Sabun apa? Iya, sabun pencuci piring dan juga air. Lalu yang terakhir, benda berbentuk apa yang terdapat pada teks? Masih ingat tidak tadi sebutannya dibuat apa? Iya, dibuat segitiga. Pintar. Nah, anak-anak, kita coba amati gambar ini. Wah, banyak sekali ya benda-benda yang dapat digunakan untuk kita bermain. Ciri-ciri benda tersebut juga sangat bermacam-macam. Jika dilihat dari bentuknya, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi atau kotak, ya, sangat bermacam-macam sekali. Jika kita lihat dari bahannya, bahannya yang cermin terbuat dari kaca, lalu tas terbuat dari kain, lalu hanya digunakan untuk membuat bola itu dari karet. Wah, sangat beragam sekali ya, bermacam-macam sekali. Lalu jika kita lihat permukaannya, permukaan itu berarti yang menjadi atasnya ya anak-anak ya, menjadi lapisan terluar dari sebuah benda. Kayak contohnya kalau kaca permukaannya halus pastinya. Lalu kalau boneka pasti halus juga. Tapi kalau kita coba raba, eee, bola yang hitam putih itu, sepak bola, itu pasti kasar anak-anak, karena terbuat dari karet, jadi dia kasar, kesat ya. Lalu warnanya, wah sangat beragam warnanya. Ada yang berwarna merah, berwarna biru, coklat, orange, dan banyak sekali. Lalu kegunaannya juga sangat beragam, seperti contohnya cermin, berarti untuk, melihat bayangan kita. Lalu ada gitar untuk bermain gitar, lalu ada pensil untuk menulis ya, ada vas yang untuk meletakkan bunga. Nah, anak-anak, kita tadi kan sudah, melihat ciri-ciri sebuah benda ya, dilihat dari bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Yuk kita perhatikan ini sebuah kelereng, ada yang suka bermain kelereng, ada yang punya, ya ini kelereng adalah mainan yang sangat-sangat mengasihkan ya anak-anak ya. Jika kita lihat dari bentuknya, dia berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Lalu jika kita lihat warnanya,
itu warnanya bening dan juga berwarna-warni yang di dalamnya ya. Lalu kalau kita lihat permukaannya, wah kalau kita raba itu permukaannya halus dan juga licin ya. Lalu digunakan atau fungsinya, kegunaannya itu untuk bermain dengan cara dijentik jari. Lalu ada juga benda simpai di sini. Ada yang pernah melihat? Pastinya tidak asing ya. Simpai ini adalah, sebuah benda yang biasa digunakan untuk bermain ketika berolahraga. Itu berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Kalau yang simpai rotan itu biasa berwarna coklat muda, sedangkan simpai plastik itu berwarna-warni. Nah, digunakannya itu dengan cara diputar di pinggang. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang ciri-cirinya, maka kita mau baca nih, baca teksnya ya. Yuk kita baca ya, dihitung 1, 2, 3. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Permukaan benda halus, misalnya buah apel. Permukaan benda kasar, misalnya buah durian. Permukaan benda ada yang tetap, dan ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Tanah liat dan plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Buku dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Nah, jika kita tadi sudah membaca, kita mau menyebutkan kosakata tentang keragaman benda itu apa saja sih? Ya, yang pertama ada halus, artinya apa Nana tadi di teks? Betul sekali, artinya tidak kasar, lembut, dan licin. Lalu ada lagi kasar. Kasar berarti kebalikannya ya, kesap, kesat, tidak halus waktu diraba. Lalu ada tetap-tetap itu artinya tidak berubah keadaan. Jadi keadaan semula itu tidak berubah ya dengan keadaan setelah diberikan sebuah eh, perbuatan dan kedudukan. Lalu ada berubah, artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Miss Bulan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.